mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Saya Herma Aprilinda sebagai moderator. Di sini ada rekan saya, Angga Nugraha, Ismice, dan saya Heri Akira. saya Embu Kari Kurniawan, saya Trian Agassi. Baiklah, makalah akan dijelaskan yang pertama oleh saudara Bokai. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Kepemimpinan merupakan cabang dari kelompok ilmu administrasi, khususnya ilmu administrasi negara. Sedangkan ilmu administrasi negara khususnya salah satu cabang dari ilmu sosial dan juga merupakan salah satu perkembangan dari filsafat. Sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu makna dari kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang berarti tuntun, bina atau bimbing. Pimpin dapat pula berarti menunjukkan jalan yang baik atau benar, tapi dapat pula berarti mengepalai pekerjaan atau kegiatan. Dalam kepemimpinan ini terdapat hubungan antar manusia, yaitu hubungan mempengaruhi dari pemimpin dan hubungan kepatuhan serta ketaatan para pengikut atau bawahan. Karena dipengaruhi oleh kewibawaan pemimpin, para pengikut terkena pengaruh kekuatan dari pemimpinnya dan bangkitlah secara spontan rasa ketaatan pada pemimpin. Pengertian kepemimpinan. Secara etimologi, kepemimpinan dapat diartikan sebagai berikut. Berasal dari kata pimpin, berarti bimbang atau tuntun. Dari kata pimpin melahirkan kata kerja, memimpin, yang artinya membimbing atau menuntun. Setelah ditambah awalan pe menjadi kata benda, pemimpin. Berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Setelah dilengkapi, kepemimpinan berarti kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama. Sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses pokok. Pengertian pemerintahan. Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata perintah yang kemudian mendapatkan imbuhan sebagai berikut. Mendapat awalan pe menjadi pemerintah, berarti badan atau organ elit yang melakukan pengerjaan mengurus suatu negara. Mendapat akhir dan an menjadi pemerintahan berarti perihal cara perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Trian Agassi. Kepemimpinan pemerintahan. Kepemimpinan secara umum adalah berbagai titik pandang, disiplin ilmu yang memilikinya, seperti ilmu jiwa, ilmu administrasi, ilmu manajemen, dan ilmu politik. Objek formal kepemimpinan pemerintahan adalah hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Hal ini yang memimpin adalah pemerintah, sedangkan yang dipimpin adalah rakyatnya sendiri. Teori kepemimpinan pemerintahan lebih berkonotasi kekuasaan di satu pihak dan pelayanan di pihak lain, yaitu autokratis, psikologis, sosiologis, suportif, lingkungan, sifat dan kemanusiaan. Kekuasaan ditujukan untuk pemusnahan dekadensi moral, sedangkan pelayanan ditujukan hanya untuk yang baik dan benar. Kepemimpinan pemerintahan sebagai seni. Maksudnya, seni adalah kekuatan pribadi seseorang yang kreatif ditambah dengan keahlian yang bersangkutan dalam menampilkan tugas pekerjaannya. Jadi seni merupakan kemampuan dan kemahiran seseorang untuk mewujudkan cipta, rasa dan karsa yang dimiliki yang bersangkutan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seniman. Kepemimpinan pemerintahan sebagai moral. Dalam suatu daerah yang tidak ada kepemimpinan, pemerintahan sama sekali tidak menutup kemungkinan terjadinya berbagai dekadensi moral yang anarkis, seperti pemerkosaan, pelecehan, perzinahan, pencurian, perampokan, penindasan, pembunuhan, dan berbagai jenis kejahatan lainnya. Untuk masyarakat yang berlaku benar, pemimpin pemerintahan harus melayani, karena akan terjadi berbagai permohonan pertolongan bagi pelayanan publik, serta fakir miskin dan anak terlantar, orang tua jompo, korban bencana alam seperti banjir, kebakaran, dan lain-lain. Filsafat kepemimpinan pemerintahan. Pemerintah suatu negara
pada abad ini berjuang menggeser paradigma kekuasaan menjadi paradigma pelayanan. Pemerintah dijadikan abdi masyarakat dengan ukuran bila rakyat menghendaki pelayanan penggusuran suatu, maka sebaiknya cepat, bermutu, murah, dan menimbulkan kepuasan bagi masyarakat. Kepemimpinan pemerintahan Indonesia. Indonesia sebagai negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila. Dalam hal ini pemerintah Indonesia harus benar-benar mampu menjalankan roda pemerintahannya, sifat-sifat pemimpin yang sesuai dengan sistem pemerintahannya. Teori kepemimpinan pemerintahan Indonesia. Satu, teori otokratis dalam pemerintahan adalah teori bagaimana seorang pemimpin pemerintahan dalam tugasnya bekerja tanpa menerima saran dari bawahannya. Pemerintah diberikan dalam satu arahan saja. Artinya bawahan tidak diperkenankan membantah, dikritik, bahkan bertanya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Angga Nugraha. Di sebelahnya. Kelemahan teori ini adalah akan berbalik arah menjadi bumerang bila sang pemimpin kehilangan kekuatan fisik. 2. Teori sifat dalam kepemimpinan pemerintahan. Teori sifat dalam kepemimpinan pemerintahan adalah teori yang mengatakan bahwa kepemimpinan tercipta dari seseorang berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki. 3. Teori manusiawi dalam kepemimpinan pemerintahan. Teori manusiawi dalam kepemimpinan pemerintahan adalah teori yang pemimpinnya benar-benar memasyarakatkan bawahannya. 4. Teori perilaku pribadi dalam kepemimpinan pemerintahan. Teori perilaku pribadi dalam kepemimpinan pemerintahan adalah teori di mana pemimpin melakukan pendekatan pada bawahannya. Dan 5. Teori lingkungan dalam kepemimpinan pemerintahan. Teori lingkungan dalam kepemimpinan pemerintahan adalah teori yang memperhitungkan ruang dan waktu. 6. Teori situasi dalam kepemimpinan pemerintahan. Teori situasi dalam kepemimpinan pemerintahan adalah teori di mana pemimpin memanfaatkan situasi dan kondisi bawahannya dalam kepemimpinannya. 7. Teori pertukaran dalam kepemimpinan pemerintahan. Teori pertukaran dalam kepemimpinan pemerintahan adalah teori di mana pemimpin pemerintah dalam mempengaruhi bawahannya memakai strategi dan rencana. Dari keterangan tersebut ditemukan 8 kondisi kepemimpinan, yaitu sebagai berikut. A. Hubungan atasan dan bawahan. B. Hubungan atasan dan bawahan yang baik. C. Hubungan atasan dan bawahan dan struktur tidak berpola. D. Hubungan atasan bawahan yang baik dan struktur wibawa. Dan 2. Gaya kepemimpinan pemerintahan Indonesia. Gaya merupakan kesanggupan, kekuatan, cara, irama, ragam, bentuk, dan lagu. Ada beberapa gaya dalam kepemimpinan pemerintahan. 1. Gaya demokratis dalam kepemimpinan pemerintahan. Gaya demokratis dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama seseorang pemimpin dalam menghadapi bawahannya dan masyarakatnya. Dengan memakai metode ini, maka tugas dengan bawahannya terbagi dengan adil. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Herma Aprinda. Yang kedua, gaya birokrasi dalam kepemimpinan pemerintahan. Gaya birokrasi dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama seorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode tanpa pandang bulu. Artinya setiap bawahan harus diperlakukan sama disiplinnya. Spesialisasi tugas yang khusus, kerja yang tepat pada aturan, sehingga kemudian bawahan menjadi kaku tetapi sederhana. Yang ketiga, gaya kebebasan dalam kepemimpinan pemerintahan. Gaya kebebasan dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama seorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode pemberian kekuasaan pada bawahan dan masyarakatnya seluas-luasnya. Metode ini dikenal juga dengan liberalisme. Yang keempat, gaya otokrasi dalam kepemimpinan pemerintahan. Gaya otokrasi dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama seorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode paksaan kekuasaan. Gaya ini hanya diterapkan pada keadaan dan situasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang kedua, untuk keseragaman antar bawahan. Yang ketiga, agar pemimpin pemerintahan tidak diganggu-gugat. Yang keempat, agar menekan paham separatisme.
Yang kelima, untuk meningkatkan pengawasan. Yang keenam, untuk mempercepat pencapaian tujuan. Variabel kepemimpinan pemerintahan Indonesia. Variabel adalah sesuatu yang dapat diubah-ubah. Dalam kepemimpinan pemerintah ada 3 variabel yang sangat berpengaruh namun selalu berubah-ubah, sehingga disebut variabel kepemimpinan pemerintahan. Yang pertama, variabel situasi dan kondisi pemerintahan. Ada 7 situasi dan kondisi yang menyebabkan pemimpin pemerintahan harus autokrasi atau demokrasi. Yang pertama, faktor fisik dan bentuk negara. Yang kedua, faktor geografis. Yang ketiga, faktor warga negara. Yang keempat, faktor sejarah. Yang kelima, faktor efisiensi dan efektivitas. Yang keenam, faktor politik. Yang ketujuh, faktor rezim yang berkuasa. Yang kedua, variabel orang banyak sebagai pengikut. Orang banyak dikenal sebagai rakyat jelata. Selama ini diam saja, tetapi jumlahnya sangat banyak. Maksudnya, bila terjadi demonstrasi, maka karena jumlah orang banyak melebihi jumlah peluru, maka kemarahan orang banyak sulit dibendung ketika mengenal dengan keroyokan massa yang anarkis. Yang ketiga, variabel penguasa sebagai pemimpin pemerintahan. Pemimpin pemerintahan adalah penguasa, tetapi perlu diingat bahwa bagi manusia yang bersangkutan memiliki kekuasaan, namun tetap saja sebagai manusia mempunyai jiwa. Teknik kepemimpinan pemerintahan Indonesia. Teknik adalah cara atau strategi yang dilakukan seorang untuk mencapai tujuannya. Beberapa teknik dalam kepemimpinan pemerintahan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teknik persuasi dalam kepemimpinan pemerintahan. Teknik persuasi dalam kepemimpinan pemerintahan adalah strategi pemimpin pemerintahan yang membujuk bawahannya untuk bekerja lebih rajin. Yang kedua, teknik komunikatif dalam kepemimpinan pemerintahan. Teknik komunikatif dalam kepemimpinan pemerintahan adalah strategi dengan melakukan hubungan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu komunikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sismi. 3. Teknik fasilitas dalam kepemimpinan. 4. Teknik motivasi dalam kepemimpinan pemerintahan. 5. Teknik keteladanan dalam kepemimpinan pemerintahan. Pemerintahan Indonesia. 1. Sebelum kemerdekaan, masa penjajahan perlawanan bangsa Indonesia selalu gagal meskipun berkali-kali melakukan perlawanan. 2. Masa pemerintahan Presiden Soekarno. Dalam kepemimpinannya, Indonesia beberapa kali terjadi perubahan konstitusi. 3. Masa pemerintahan Presiden Soeharto, beliau berkuasa di Indonesia selama 32 tahun. 4. Presiden Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri. 5. Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Ketiga tokoh itu merupakan pemimpin yang mengemban tugas untuk meneruskan cita-cita reformasi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Heri Akira. Penutup kesimpulan definisi kepemimpinan dan pemerintahan. Kepemimpinan dapat diartikan yaitu kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama. Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian keamanan negara ke dalam dan keluar. Kepemimpinan pemerintahan. Kepemimpinan pemerintahan sebagai ilmu, kepemimpinan pemerintahan sebagai seni, kepemimpinan pemerintah sebagai moral. Filsafat kepemimpinan pemerintahan. Dalam kajian pemerintahan, kepemimpinan pemerintahan harus berangkat dari kajian filsafat. Teori kepemimpinan pemerintahan di Indonesia. Teori otokaritis dalam kepemimpinan pemerintahan. Teori sifat, teori manusiawi, teori perilaku, teori lingkungan, teori situasi, teori pertukaran, teori konfigurasi. Gaya kepemimpinan pemerintahan Indonesia. Gaya demokratis, gaya birokrasi, gaya kebebasan, gaya otorasi. Teknik kepemimpinan pemerintahan Indonesia. Teknik prosesif dalam kepemimpinan pemerintahan. Teknik komunikatif dalam kepemimpinan pemerintahan. Teknik fasilitas dalam kepemimpinan pemerintahan. Teknik motivasi dalam kepemimpinan pemerintahan. Pemerintahan Indonesia masa sebelum kemerdekaan.
Presiden kemerdekaan, Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Joko Widodo. Saran, Indonesia membutuhkan pemimpin yang memimpin, bukan pemimpin yang dipimpin. Pemimpin yang independen. Sekian, terima kasih dari kami. Moderator. Baiklah, terima kasih atas partisipasinya. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Apabila ada kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Roslanti dari kelompok 6 akan bertanya kepada kelompok 4. Jelaskan 3 karakter yang menurut Anda harus ada pada seorang pemimpin. Terima kasih. Apakah ada lagi dari kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Marini Widawati dari kelompok 1 ingin bertanya bagaimana seorang pemimpin harus bersikap ketika harus menghadapi masalah yang bersinggungan dengan prinsip kepentingan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Maria dari kelompok 5 bertanya. Jelaskan menurut pendapat Anda pengertian dari strategi kepemimpinan dan bagaimana pentingnya strategi dalam sebuah organisasi. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Taroswanti. Apa soalnya tadi? Nah, jelaskan 3 karakter yang menurut Anda harus ada pada pemimpin. Satu, disiplin. Seorang yang mempunyai prinsip kedisiplinan, baik disiplin waktu ataupun disiplin diri. Dua, kesabaran. Seorang pemimpin tentunya harus memiliki sifat sabar karena orang-orang yang kita pimpin tidak memiliki karakter yang sama antar yang lainnya. Yang ketiga, membangun kepercayaan. Sebelum kita memimpin anggota dalam organisasi, maka kita harus mampu menanam rasa percaya diri kepada diri bahwa kita mampu melakukannya. Kemudian seorang pemimpin efektif harus menanamkan kepercayaan atas pemberian job kepada anggotanya. Itu saja. Sudah jelas. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Marini. Bagaimana seorang pemimpin harus bersikap ketika harus menghadapi masalah yang bersinggungan dengan prinsip kepentingan pribadinya? Ketika seorang pemimpin harus dihadapkan masalah yang tidak bersesuaian dengan prinsipnya, hendaknya secara efektif berkomunikasi dengan bawahannya untuk mengetahui apa yang sedang terjadi dan hal apa saja yang perlu dievakuasi, mengingat komunikasi adalah tentang aksi dan hasilnya. Terima Terima kasih sudah menonton. Oke, terima kasih. Selanjutnya dijawab oleh Pokori. Herma ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelas 3. Jelaskan menurut pendapat Anda pengertian strategi kepemimpinan dan bagaimana pentingnya strategi dalam sebuah organisasi. Secara singkat, strategi kepemimpinan dapat digambarkan sebagai langkah-langkah para pemimpin organisasi melakukan berbagai kegiatan secara sistematis.
Fokus langkah para pemimpin organisasi melakukan berbagai kegiatan sukses. Fokus kepemimpinan strategi adalah keunggulan kompetitif yang terus-menerus atau kesuksesan organisasi yang bertahan lama. Bagaimana, sudah cukup jelas? Terima kasih untuk partisipasinya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.